Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Hari ini akan membahas materi mengenai peripheral komputer. Yang dimaksud dengan peripheral adalah perangkat yang terpisah dari komputer dasar. Jadi bukan CPU, bukan memori, bukan satu daya. Diklasifikasikan sebagai input, output, dan penyimpanan. Dan terhubung melalui port atau antarmuka ke bus system. Perangkat penyimpanan ada memori utama bukan termasuk peripheral ya. Kemudian ada penyimpanan sekunder. Nah, yang masuk peripheral adalah penyimpanan yang sekunder. Nah, dalam penyimpanan sekunder ini, data dan program harus disalin ke memori utama untuk dapat diakses CPU. Data bersifat permanen atau non-volatil. Ada online storage ya, jadi selalu tersedia. Ada juga yang offline, tidak selalu tersedia. Misalnya USB flash disk. Jadi bisa ketika ditancapkan ya dia tersedia, bisa kita lepas lagi. Dan ada network file storage ya, ada file server, web server, database server. Untuk perangkat penyimpanan ini kecepatannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diukur dengan waktu akses dan kecepatan transfer data. Jadi ada dua hal untuk mengukur kecepatan ini. Waktu akses adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan komputer untuk menemukan data dan membacanya. Sedangkan kecepatan transfer data itu banyaknya data yang berpindah per detik. Ini adalah hierarki penyimpanan ya, dari yang paling atas itu paling cepat, paling bawah itu paling lambat. Ya. Dan kalau dari sisi kapasitasnya yang paling atas itu yang paling kecil, yang paling bawah itu yang paling besar. Jadi semakin ke bawah semakin meningkat kapasitasnya, semakin ke bawah semakin meningkat pula waktu aksesnya. Jenis-jenis perangkat penyimpanan sekunder ada solid state memory ya. Contohnya ada flash disk, SD card, micro SD, SSD. Ada magnetic disk, ya, contohnya hard disk drive. Ada optical disk storage ya, seperti compact disk, ya, DVD, Blu-ray. Dan ada magnetic tape, ada network storage, ada NAS dan ada SAN. Dan karakteristiknya ada yang rotasi ya, berputar, ada yang linear, ada yang direct access, acak aksesnya ya, ada yang sequential access ya, berurutan. Nah, flash memory. Nah, flash memory ini jadi mengapa dikatakan flash? Karena memori ini adalah ini ya, non-volatile electronic integrated circuit memory. Jadi non-volatile itu dia permanen, ya. Kemudian dia integrated circuit, ya, IC ya, dalam bentuk IC gitu. Nah, cara kerjanya adalah ada sirkuit, ada rangkaian ya, yang kalau yang bisa menyimpan data 0 dan 1 ya. Pada awalnya datanya adalah satu semua, jadi ada sirkuit yang tersambung gitu ya. Kemudian diubah jadi 0 dengan memutuskan sambungan tersebut. Terus untuk mengubah menjadi satu lagi ya disambungkan. Cara memutus dan menyambungnya itu dengan menggunakan, kalau dulu itu dengan menggunakan sinar laser, maka disebut flash ya. Untuk menulisinya kita sebut sebagai flash karena menggunakan sinar laser ya. Di flash itu kan cahaya. Kalau sekarang nggak pakai sinar laser lagi, tetapi pakai elektronik. Tetapi istilah flashnya masih tetap dipakai. Itulah asal dari flash memory. Mirip dengan read-only memory lainnya, tapi menggunakan teknologi yang berbeda. Ya. Bisa membaca nulis byte secara individu atau dalam blok kecil data. Ukurannya yang kecil membuatnya banyak digunakan dalam perangkat portable seperti thumb drive USB ya. Atau flash disk, kalau kita nyebutnya seringnya flash disk. Gitu. Digunakan dalam kamera digital, ponsel, pemutar musik, dan lain-lain. Dia relatif kebal terhadap guncangan fisik karena elektronik semua, ya. Tidak ada perangkat mekaniknya. Ya, semuanya elektronik, tidak ada mekaniknya. Menghasilkan sedikit panas atau kebisingan. Nah, tata letak disk ya di bagaimana kita menyimpan datanya itu dalam disk ya. Ada tata letaknya ya.
Ada yang constant angular velocity, ya, jadi kecepatan sudutnya konstan, ada yang constant linear velocity, kecepatan linearnya yang konstan. Ya, yang constant angular velocity itu jumlah bit dalam setiap track sama, lebih padat ke tengah. Jadi yang ini untuk ya apa disk yang piringan gitu ya. Jadi yang paling luar itu longgar, yang paling tengah itu padat. Memutar kecepatan yang sama untuk setiap tracknya. Ya. Dan ada constant linear velocity. Semua track memiliki panjang fisik dan jumlah bit yang sama. Jadi panjang tracknya sama. Kalau di CAV tadi panjang tracknya beda-beda ya panjang track. Kalau yang di sisi luar lebih panjang, kalau yang sisi dalam lebih pendek. Ya. Tapi jumlah bitnya sama. Untuk satu track jumlah bitnya sama semua. Dan kecepatan baca konstan pada sebuah track. Ya. Jadi kecepatan di luar dan kecepatan di dalamnya sama sehingga kecepatan linearnya sama sehingga kecepatan berputarnya berbeda. Kalau membaca track yang dalam, disknya akan berputar lebih cepat dibandingkan ketika membaca di sisi luar atau sisi tepi. Ya ada, ini masih magnetic disk gitu ya. Itu datanya disimpan dalam track ya. Track itu lingkaran-lingkaran dan ada silinder. Silinder itu nomor track. Ya, jadi dalam bisa jadi ada banyak piringan. Nomor track menandakan track-track yang sama dalam piringan. Dan ada blok. Blok itu busur kecil dari sebuah track. Ada sektor ya, bagian piringan berbentuk pie. Ya, sektor itu kalau pie itu jadi kayak pizza kalau dipotong-potong itu kan bentuk pie gitu. Dan head untuk membaca data dari disk saat disk berputar dengan kecepatan tinggi. Nah ini contoh disk yang kalau yang dibuka gitu ya. Di bawahnya itu ada platter dari piringannya itu ya. Ada track-track yang bentuk lingkaran-lingkaran itu. Kemudian track-track yang sama di tiap piringan diberi nomor namanya silinder. Dan ada head-nya. Ya, ada sektor, blok, ada track. Gitu. Nah, kalau untuk blok data itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada waktu pencarian rata-rata, waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu track ke track yang lain. Ya, jadi kalau tadi kita lihat di layoutnya itu head-nya itu membacanya head-nya itu ada banyak dan dia jadi satu ya bergeraknya itu bareng-bareng. Ya, jadi dia berpindah dari satu track ke track yang lain ada disebut waktu pencarian rata-rata atau access time, average access time. Ada latensi, waktu yang dibutuhkan untuk memutar disk ke awal sektor yang benar. Dan ada waktu transfer, waktu yang diperlukan untuk mentransfer satu blok data ke buffer pengontrol. Nah, ini ada waktu akses disk ya. Jadi ada average seek time, ada average latency time, ada transfer time. Total waktunya itu ya tiga tadi dijumlahkan. Nah, beberapa disk bisa dikelompokkan menjadi satu. Istilahnya itu adalah RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks. Atau ada juga yang mengatakan Redundant Array of Independent Disks. Nah, ada beberapa jenis ya. Ada mirror array, ada strip array, dan ada RAID 0 hingga RAID 5. Kalau sekarang yang terbaru sudah sampai RAID 6. Nah, yang mirror itu ada 2 atau lebih disk yang datanya sama persis. Ya, ada beberapa disk itu ya, datanya sama, isinya sama persis. Ketika dia membaca, nah, maka dia membaca blok-blok alternatif dari hard disk. Jadi, ketika dia membaca data, katakanlah data 1 mega gitu ya, maka yang setengah mega diambil dari hard disk pertama, setengah mega diambil dari hard disk kedua. Setengah mega tadi dibaca secara bersamaan. Kalau hard disknya ada 3, berarti ya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Hard disknya ada 4, ya seperempat, seperempat, seperempat itu. Jadi semakin banyak hard disk, membacanya akan semakin cepat. Ya, bacanya akan semakin cepat. Jadi waktu akses berkurang kira-kira satu faktor yang sama dengan jumlah disk drive dalam narik. Ya. Jadi kalau ada 2
Ya berarti waktu akses berkurang jadi setengahnya. Ada 3 ya, waktu aksesnya menjadi sepertiganya, dan seterusnya. Jika ada kegagalan baca, blok akan ditandai kemudian dibaca dari drive yang dimirrorkan. Jadi kalau ada blok yang error ya, maka yang error tadi dibaca dari drive yang lain. Saat menggunakan 3 atau lebih drive mirror, logika mayoritas digunakan jika terjadi kegagalan. Jadi ketika membaca, datanya dibandingkan, kalau ada yang tidak sama, itu dianggap sebagai error. Nah, yang benar, yang koreknya, yang benar itu adalah data yang sama. Jadi kalau ada 3, ada 2 yang sama, ya 2 itu yang benar, yang 1 yang salah, yang error. Nah, kalau strip, filenya dibagi-bagi. Jadi disknya itu tidak berisi data yang sama, tetapi kalau jadi misalnya file 1 mega ya, ada 2 drive gitu ya. Setengahnya disimpan di drive pertama, setengahnya disimpan di drive kedua. Kemudian ada drive yang ketiga. Drive yang ketiga ini berisi kode-kode error checking, pemeriksaan kesalahan. Ya, berisi untuk pemeriksaan kesalahan. Jadi minimal butuh 3 drive kalau Stripe ini. Nah, ketika menulis blok word paritas dari setiap blok data dibuat. Blok paritas itu untuk pemeriksaan kesalahan ya, dan ditempatkan pada disk pemeriksaan kesalahan yang dipesan. Waktu baca, data paritas digunakan untuk memeriksa data asli. Jadi kalau tadi yang di mirror tadi dibandingkan ya, ada beda atau enggak, yang dianggap yang benar itulah yang banyak samanya, yang error itu yang beda sendiri. Kalau ini dibandingkan dengan data dari pemeriksaan kesalahan. Nah, red level ada 0 sampai 6 ya, di sini sudah sampai 6. Ya, berdasarkan dari tadi ya strip dan mirror tadi. Kalau red 0 bukan red ya, karena tidak ada pemeriksaan kesalahan, tidak ada redundancy. Tapi data ditempatkan di semua drive. Tujuannya untuk mempercepat akses. Ya, dia mempercepat akses. Tapi kalau pakai red 0, ini kalau satu drive rusak, ya hilang semua data. Yang red 1 itu mirror. Ya, red 1 itu mirror ya, di copy sama persis datanya di setiap drive. Red 2, 3, 4 itu strip dengan cara yang berbeda, tapi red 2, 3, 4 sudah jarang sekali digunakan ya, karena tidak efisien. Dan red 5 ini pakai strip juga. Nah, bedanya kalau red 2, 3, 4 itu tadi pakai satu drive khusus ya, satu atau dua atau beberapa drive khusus untuk strip, untuk menyimpan stripnya tadi, menyimpan error correctionnya. Kalau red 5 error checkingnya disebar di semua drive. Ya, jadi error checking disebar di semua drive kalau di red 5. Nah, kalau red 6 ini yang terbaru, error checkingnya double dan tersebar di semua drive. Jadi kalau red 5 error checkingnya cuma satu saja. Kalau red 6 error checkingnya double, disebar di semua drive. Oke, kemudian ada optical storage. Optical storage itu menggunakan cahaya yang dipantulkan dari permukaan berlubang atau cermin. Tipe-tipenya ada CD-ROM, bisa menyimpan 650 MB data, atau sekitar 550 setelah pemformatan dan pemeriksaan kesalahan. Ya, ada juga yang bisa sampai 700, 800 MB ya, dengan memanfaatkan yang pinggirnya. Tapi biasanya yang semakin ke pinggir semakin besar errornya. Ya, dia bersifat spiral, bukan lingkaran ya. Jadi kalau hard disk tadi kan lingkaran, sepanjang 3 mil berisi 15 miliar bit. CLV ya, constant linear velocity. Semua blok memiliki panjang fisik yang sama. Jadi kalau CD-ROM ini kecepatannya ketika dia membaca pinggir lambat ya, ketika dia membaca yang tengah dia lebih cepat. Kalau hard disk kecepatannya sama, kecepatan berputarnya itu sama. DVD itu bisa 4,7 GB sampai 17 GB. Jadi jenisnya ada single layer, single side, double layer, single layer, dual side, dan double layer, dual side. Jadi yang paling tinggi itu yang double layer, dual side. Menggunakan laser merah atau biru violet ya. Kalau CD-ROM tadi pakai infrared.
Kalau CLV-nya sama ya, semua blok memiliki panjang fisik yang sama, kecepatannya linear. Blu-ray ini bisa sampai 50 GB dengan menggunakan laser warna biru. Ya, dan ada magnetic tape. Kalau yang hard disk tadi magnetic drive. Kalau ini magnetic tape. Tape itu pita. Penyimpanan jadi biasanya digunakan untuk penyimpanan offline ya. Jadi dia tidak selalu tersedia. Hanya tersedia ketika dikoneksikan aja dan bisa di disconnect. Bisa di disconnect pada saat komputernya dinyalakan. Tujuannya untuk arsip atau untuk backup. Ya, itu bisa digunakan untuk pemulihan bencana. Jadi kalau ada data yang rusak, bisa kita ambil atau di restore dari backup. Gitu. Bentuknya cartridge pita seperti ada gambar di sebelah kiri itu ya. Jadi ini salah satu contoh aja cartridge ya. Cartridge-nya jenisnya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Bentuk pitanya, bentuk cartridge-nya macam-macam. Dan untuk memutarnya ya disesuaikan dengan cartridge-nya, jenis cartridge-nya. Magnetic type ini pembaca datanya sekuensial, jadi berurutan. Tidak bisa data akses langsung gitu ya. Jadi seek time-nya lambat dia. Seek time-nya jauh lebih lambat dibandingkan hard disk. Jadi kalau hard disk tadi kan seek time-nya hanya mencari track yang sesuai aja. Ya, kalau ini seek time-nya mencari di sepanjang pitanya. Nah, ini ada gambar ya. Hard disk tahun 1956 dan microSD tahun 2020. Dulu 5 mega itu besar sekali ya, untuk membawanya harus berapa orang itu. Sekarang 1 tera ukurannya kecil sekali. Ya, kita masuk ke display. Display ini satuannya pixel. Pixel atau picture element. Kita sudah pernah bahas mengenai pixel ini di pertemuan sebelumnya. Dan ukuran layar itu adalah panjang diagonal layar. Jadi kalau ada monitor 20 inch, ya 20 inch itu adalah diagonal layarnya. Dan ada aspek rasio ya, X pixel ke Y pixel ya. X itu jumlah pixel di baris, setiap baris itu ya. Y pixel itu jumlah barisnya. Jadi ada aspek rasionya ada yang 4:3 itu perangkat-perangkat lama ya. Kalau perangkat-perangkat modern biasanya 16:9, itu disebut wide screen gitu ya. Ada juga yang resolusinya 4K, 4K itu 4K. Itu sekitar 17:9. Ada juga yang anamorphic format, itu biasanya untuk film, sekitar 21:9. Terus ada yang layar melengkung gitu ya, curve, layar lengkung. Untuk gaming itu 32:9. Ya, itu beberapa aspek rasio untuk monitor. Resolusi itu diukur dari jumlah pixel per inci atau jumlah pixel individu. Ya, ada PPI, pixel per inci atau pixel aja. Contoh 1024 kali 768. Ya, ini contoh-contoh yang pixel aja ya. 1024 kali 768, 1366 kali 768. 1920 kali 1080, 4096 kali 2160. Perhitungan ukuran gambar ya. Jadi ukuran gambar itu adalah resolusi kali bit yang diperlukan untuk merepresentasikan jumlah warna pada gambar. Contoh, resolusi 1024 kali 768. Warnanya dibutuhkan 24 bit untuk 16 juta warna atau true color. Maka butuh 18 juta bit atau 2 juta byte atau 2 megapiksel. Kita nyebutnya 2 megapiksel. Ya, bisa dihitung sendiri kalau untuk resolusi yang lain. Ya, kita masuk ke printer. Printer ini satuannya ada dot, ada juga pixel ya. Dengan ukurannya ada 300 sampai 2400 dot per inch. Ada juga yang 70 sampai 100 pixel per inch. Bedanya apa? Kalau dot itu aktif atau non aktif. Jadi ada atau tidak ada. Jadi berupa titik-titik ya. Bisa titiknya itu ada atau titiknya tidak ada. Kalau pixel bisa memiliki intensitas. Jadi bisa dari putih ya, sampai ke hitam gelap gitu ya. Jadi mulai dari tidak ada
setengah ada gitu ya, sampai ada. Gitu. Dan jenisnya ada typewriter atau daisy wheel. Ini sudah usang. Ini mirip dengan mesin ketik. Ya, tapi ya kelemahannya ya dia cuma bisa untuk karakter, tidak bisa untuk grafis. Sudah nggak ada lagi ini ya, sudah tidak diproduksi lagi. Dan ada impact printing atau dot matrix. Impact printing itu ya dengan memukul-mukul titik dot-dot titik-titik itu ya. Ini juga kebanyakan sudah usang. Ada beberapa masih dipakai. Biasanya digunakan untuk ngepin dengan beberapa lembar sekaligus ya, carbon copy. Nah, itu pakai dot matrix. Yang banyak digunakan sekarang ada yang inkjet ya, dengan menyemprotkan tetesan tinta yang dipanaskan, dan juga laser printer. Peripheral komputer yang lain ada scanner itu ada yang flatbed, itu kayak mesin fotokopi ya, ada yang sheet feed, itu yang kertasnya bisa diambil sendiri ya gitu. Ada handheld pakai tangan. Cahaya dipantulkan dari selembar kertas. Dan ada perangkat input pengguna seperti keyboard, mouse, light pen, ada graphic tablet, ada perangkat komunikasi. Untuk perangkat komunikasi ada banyak macamnya, nanti dipelajari di mata kuliah jaringan komputer. Nah, dari kita kali ini, jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.